Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan kenangan tentang mantan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Kembalinya Sang Raja. Bab 169. Jeritan datang, dan Feng Likun ditampar ke tanah seperti sampah. Dengan kekuatan tangan Su Chen, sungguh berbelas kasih jika tidak menamparnya sampai mati. Diam. Melihat wajah Feng Likun yang membengkak hingga menjadi kepala babi, semua orang yang berdiri di kelas tercengang. Feng Likun adalah seorang pejuang di puncak kekuatan batinnya, bagaimana dia bisa ditampar olehnya? Saudara Likun, apa yang terjadi? Bagaimana kamu bisa dikalahkan olehnya? Bukankah kamu tidak terkalahkan di kalangan generasi muda? Uziki menjerit tak terkendali dan terjatuh ke tanah, kencing ketakutan. Tidak, aku hanya ceroboh tadi, mari kita lihat bagaimana aku membunuhnya kali ini. Setelah mengatakan itu, Feng Likun mengeluarkan belati tajam dari pinggangnya dan menikam Su Chen dengan kejam. Tetapi, Dewi Keberuntungan tidak menyukai Feng Likun. Di hadapan kekuatan Su Chen yang luar biasa, Feng Likun sama sekali tidak berharga. Suara, bas. Tepat ketika semua orang mengharapkan Su Chen dibunuh, mereka terkejut saat mengetahui bahwa dia telah menjepit belati Feng Likun hanya dengan 2 jari. Bagaimana ini mungkin? Setiap orang yang melihat pemandangan ini berseru. Pemandangan menakutkan ini sepertinya membuat mereka bahkan melupakan rasa sakitnya. Saat ini, orang yang merasakan hal paling intuitif adalah Feng Likun. Kekuatan mengerikan yang datang dari belati itu seperti kekuatan yang luar biasa, dan itu bukanlah sesuatu yang bisa saya tolak. Sekarang giliranku untuk mengambil tindakan. Suara Su Chen menusuk tulang, lalu dia menjentikkan jarinya, dan 2 aliran udara tak terlihat menghantam lututnya seperti peluru yang melaju kencang. Jeritan itu datang lagi, dan Feng Likun berlutut di tanah tak terkendali, bahkan tidak bisa bangun. Feng Likun terjatuh, dan semua orang tampak kosong. Dia adalah orang terkuat di sini. Bahkan jika dia jatuh, tidak ada yang bisa menghadapi Su Chen. Suara, celepuk. Uziki juga berlutut. Saat ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berlutut. Kekuatan Su Chen melebihi imajinasinya. Jika dia bisa memutar kembali waktu, dia tidak akan pernah memprovokasi Su Chen lagi. Dia tidak mampu membayar harga sebesar itu. Su Chen, jangan datang ke sini. Ayahku adalah orang terkaya di Provinsi Jiangnan. Jika kamu berani menyerangku, keluarga Wu kami tidak akan membiarkanmu pergi. Saya memberi Anda kesempatan sekarang. Anda dapat memanggil siapapun ke sini, tetapi saya ingin mengingatkan Anda bahwa jika Anda ingin berurusan dengan saya, sebaiknya Anda membeli bom nuklir. Apa katamu? Sebelum Uziki dapat bereaksi terhadap apa yang sedang terjadi, Su Chen menjentikkan jarinya, dan 2 aliran udara menembus langsung ke lutut Uziki. Kakinya hancur total. Alasan mengapa Su Chen tidak membunuh mereka secara langsung adalah karena dia ingin mereka merasakan sakitnya ingin mati tetapi tidak mampu. Jika kamu membunuh mereka secara langsung, itu akan terlalu murah bagi mereka. Su Chen, keluarga Feng kami adalah keluarga seni bela diri. Kakiku patah hari ini. Aku pasti akan mendapatkan kembali rasa sakit seperti ini darimu. Oke, panggil seseorang untuk datang. Saya suka memotong rumput dan akar. Jika banyak dari Anda di sini hari ini, saya akan membunuh sebanyak yang Anda mau sampai saya selesai. Feng Likun menahan rasa sakit, mengeluarkan ponselnya, dan langsung menghubungi nomor ayahnya. Ayah di mana? Kakiku patah di SMP 0. 1 Linyang. Cepat bawa seseorang untuk menyelamatkan kami. Apa? Di Linyang, masih ada orang yang berani menyerangmu dan mencari kematian. Kamu benar-benar tidak menganggap serius keluarga Feng. Ayah, tolong cepat bawa seseorang ke sini, kalau tidak aku akan dipukuli sampai mati olehnya. Baiklah, aku akan ke sana sekarang. Setelah menutup telepon, Uziki dan Feng Likun menjadi lebih energi dan berkata, Su Chen, kekuatan dan bakatmu memang di luar imajinasiku, tapi izinkan aku memberitahumu, ayahku telah mencapai kondisi transformasi, dan kamu lebih buruk dari semut di depannya, jadi tunggu saja sampai mati. Su Chen tersenyum dingin, tapi tidak menjawab Feng Likun, tapi berkata kepada Uziki. Dia sudah selesai mencari orang. Sekarang giliranmu. Ayo berkumpul dan aku akan membunuh mereka bersama-sama. Su Chen, kenapa kamu tidak pamer di sini? Aku tidak akan mencari siapapun hari ini. Dengan kekuatan keluarga Wu, mereka dapat dengan mudah membunuhmu. Ben dan aku perlu menemukan seseorang. Keluarga Feng adalah keluarga seni bela diri yang telah diwariskan selama bertahun-tahun, sedangkan keluarga Wu adalah keluarga plutokrat. Bahkan jika mereka dapat menemukan orang, mereka mungkin tidak sekuat mereka, jadi memiliki mereka saja sudah cukup. Karena kamu melepaskan kesempatan ini, jangan menyesalinya ketika saatnya tiba. Su Chen, kenapa kamu tidak pamer di sini? Menurutku kamu tidak tahu kengerian seorang pejuang transformasi. Saat ayahku datang, kamu akan mati. Feng Likun mengumpat dengan keras. Sekitar 20 menit kemudian, saya mendengar langkah kaki berisik datang dari luar kelas. Segera setelah itu, pintu dibuka, dan lebih dari 20 orang masuk dari luar dengan tatapan mematikan, seolah-olah mereka ingin memakan orang.
Di antara lebih dari 20 orang, pemimpinnya adalah seorang pria parubaya berusia 40-an, mengenakan kemeja gua. Setelah melihat Feng Likun, ekspresi wajahnya menjadi ganas karena marah. Dan pria parubaya di depannya adalah ayah Feng Likun, kepala keluarga Feng, Feng Shaolin. Nak, apa yang terjadi? Siapa yang memukulmu seperti ini? Katakan padaku, aku akan memotongnya menjadi beberapa bagian. Melihat Feng Shaolin yang marah, mereka yang berlutut di tanah menjadi berani. Itu adalah master di tingkat transformasi, dan kekuatannya jauh melampaui apa yang bisa dibandingkan dengan orang biasa. Jika kamu ingin membunuh bajingan ini, kamu bisa melakukannya dengan mudah. Ayah, anak itu melumpuhkanku, kamu harus membuat keputusan untuk kami. Feng Likun berkata sambil menangis. Oke, serahkan saja masalah ini padaku. Tanpa berkata apa-apa, Feng Shaolin berhenti berbicara karena dia melihat Su Chen berdiri di dekat ambang jendela. Nak, kamu bilang dialah yang melukaimu. Feng Shaolin berkata dengan gemetar. Ya, itu dia. Namanya Su Chen. Dia memiliki beberapa kemampuan. Retakan. Di tengah kata-kata Feng Likun, Feng Shaolin menamparkan wajahnya dengan keras, bahkan lebih keras dari tamparan Su Chen. Feng Likun tertegun dan berteriak. Ayah, kenapa kamu memukulku? Tidak, kamulah yang aku pukul. Kamu sebenarnya berani menyerang Tuan Su. Menurutku kamu tidak sabar. Apa, Tuan Su? Mendengar nama Feng Shaolin kepada Su Chen, orang-orang di kelas kembali tercengang. Feng Shaolin adalah ahli transformasi, tapi dia sebenarnya menyebut anak itu, Tuan. Paman Feng, apakah ada kesalahpahaman tentang masalah ini? Anak itu adalah... Ada suara, pop. Demikian pula, setelah mendengar kata-kata Wu Ziki, Feng Shaolin menamparnya lagi dan berkata dengan marah. Wu Ziki, izinkan saya memberitahu Anda, jangan berpikir bahwa hanya karena Anda punya uang, Anda bisa pamer di depan Tuan Su. Selama Tuan Su mau, dia bisa menghancurkan keluarga Wu Anda dalam 1 menit. Dan membuatmu menghilang di Provinsi Jiangnan. Bab 170. Ketika dia mengatakan itu, bahkan Feng Shaolin pun gemetar, karena takut hal itu akan melibatkan dirinya sendiri. Xiao Ning secara pribadi pernah memperingatkan bahwa meskipun Su Chen tampak seperti bukan apa-apa, kekuatannya di dunia gelap dapat menyamakan brigade pengawal dengan mudah. Orang-orang seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa disinggung oleh keluarga Feng. Dan keluarga Wu mereka juga sama mustahilnya. Bahkan jika Anda melihat ke seluruh dunia, tidak ada yang bisa menggoyahkan keberadaannya. Tapi sekarang, hal seperti ini telah terjadi. Tidak ada bedanya dengan mencari kematian. Sepertinya orang yang kamu cari tidak terlalu bisa diandalkan. Berdiri di samping, Su Chen berkata sambil tersenyum. Suara, celepuk. Feng Shaolin juga berlutut dan bersujud berulang kali. Tuan Su, anjing itu masih muda dan bodoh, dan saya masih berharap Anda akan menyelamatkan nyawanya. Menyelamatkan nyawanya. Su Chen mengangkat alisnya dan berkata. Jika aku terlambat selangkah, teman-teman sekelasku akan dipukuli sampai mati oleh mereka. Apa menurutmu aku akan melepaskan mereka? Ini. Tubuh Feng Shaolin bergetar, dan jantungnya berdebar kencang. Tuan Su adalah pembunuh. Tidak, tidak. Wajah Feng Likun menjadi pucat dan dia berkata, Tuan Su, kami tahu kami salah. Tolong selamatkan hidup kami. Kami tidak akan pernah berani melakukannya lagi. Tidak mungkin. Setelah mengatakan ini, Su Chen dengan lembut memeriksa dengan jari-jarinya, dan lebih dari selusin semburan udara hitam ditembakkan, langsung ke kepala Wu Ziki dan Feng Likun, membunuh mereka di tempat. Feng Shaolin duduk lumpuh di tanah, patah hati, tetapi tidak mampu menanggungnya. Kekuatan yang kuat tidak dapat dilanggar. Ini telah menjadi prinsip yang tidak berubah dalam dunia seni bela diri sejak lama. Putranya sendiri memprovokasi Tuan Su dan berakhir seperti ini. Itu adalah kesalahannya sendiri dan dia tidak dapat menyalahkan orang lain. Tempat ini harus dibersihkan dalam waktu 1 jam, jika tidak, keluarga Feng Wu juga akan bersiap untuk menghilang di Jiangnan. Ya, saya kenal Tuan Su. Setelah mengatakan itu, Feng Shaolin mengatur agar anak buahnya mulai membersihkan medan perang, sementara Su Chen keluar dari kelas. Bersiaplah untuk melihat Zhao Xuya dan yang lainnya. Setelah keluar, mereka bersembunyi di gimnasium, dan teman sekelas yang terluka juga dikirim ke rumah sakit untuk segera dirawat. Semua orang bersemangat saat melihat Su Chen kembali, dan Zhao Xuya adalah orang pertama yang berkumpul dan memandang Su Chen dengan gugup. Su Chen, kamu baik-baik saja. Apakah kamu terluka? Su Chen tersenyum, apakah menurutmu aku terluka? Mendengar ini, Zhao Xuya menepuk dadanya dengan lega, untung kamu baik-baik saja, baguslah kamu baik-baik saja. Setelah membuat pengaturan lain, Su Chen tidak bersekolah lagi, melainkan kembali ke Haitang Villa karena masih banyak hal yang menunggu untuk dia tangani. Dering, dering, dering. Su Chen sedang mengemudi ketika dia menyadari ponsel di sakunya tiba-tiba berdering. Tuan, kamu sangat tampan. Orang-orang memujamu. Ada apa? Saya sudah melihat beritanya. Anda benar-benar membeli seluruh Times Square dan memberikannya kepada istri Anda. Sungguh mendominasi. Itu adikku, bukan seperti yang kamu pikirkan. Adik, itu benar. Itu artinya aku masih punya kesempatan sekarang. Kata Zheng Ani terkejut. Tidak mungkin.
Su Chen mengomel sambil tersenyum, jika ada yang ingin kau katakan, segera beritahu aku. Tuan, tidak ada yang salah dengan saya. Yang utama adalah Anda membuang Lidian ke tempat sampah kemarin. Lega sekali. Haha, saya merasa senang hanya dengan memikirkannya. Kamu menelepon hanya untuk memberitahuku hal ini. Yah. Bukan itu masalahnya, ada hal lain. Ada apa? Tuan, saya akan pergi ke Eropa dalam beberapa hari. Apakah Anda punya waktu? Ayo pergi bersama. Anda sangat lelah belajar, jadi santai saja. Saya bisa makan, bermain, dan melakukan itu bersama Anda. Tidak tertarik. Kalau tidak, Tuan, kamu baik-baik saja, jadi temani aku jalan-jalan. Setelah kamu menyelesaikan pekerjaan di sana, ayo bersenang-senang. Ada yang harus kulakukan beberapa hari lagi. Aku harus pergi ke sana. Aku tidak punya waktu untuk berbicara denganmu. Apa, Tuan, apakah Anda akan pergi ke sana? Itu benar. Kalau begitu aku akan mengirim pesawat pribadi untuk mengantarmu ke sana. Tidak. Setelah mengatakan itu, Su Chen menutup telepon. Mulut Zheng Ani seperti meriam. Jika Su Chen tidak menutup telepon, dia mungkin bisa berbicara sampai malam tiba. Di Provinsi Jiangnan, Wu Haojiang sangat marah saat melihat tubuh Wu Ziki di rumah keluarga Wu. Siapa yang membunuh anakku? Aku akan memotongnya menjadi beberapa bagian. Selain Wu Haojiang, ada seorang wanita muda berdiri di sampingnya, mengenakan jeans hitam dan jaket kulit hitam, yang sangat mirip dengan Wu Ziki yang tergeletak di tanah. Nama wanita muda itu adalah Wu Zimin, dia adalah putri tertua Wu Haojiang dan saudara perempuan Wu Ziki. Jika kamu berani menyerang seseorang dari keluarga Wu di Jiangnan, kamu mencari kematian. Wu Zimin mengepalkan tinjunya dan berkata dengan gemetar. Kakak beradik ini memiliki hubungan yang sangat baik sejak kecil, tetapi kematian Wu Ziki tidak dapat diterima olehnya. Saya berharap saya bisa merobek otot dan tulang si pembunuh, dan dilarang bereinkarnasi selamanya. Tuan, kami membawa orang ke sini. Orang yang berbicara adalah pria berkulit hitam di sebelah Wu Haojiang. Ketika bawahannya selesai berbicara, dia melambaikan tangannya, dan dua orang masuk dari luar. Di samping mereka, ada seorang wanita dengan rambut acak-acakan, pakaiannya berantakan, bahkan stockingnya robek sangat memalukan. Dan wanita di depanku tidak lain adalah sekretaris pribadi Wu Ziki. Kamu telah mengikuti tuan muda akhir-akhir ini. Tahukah kamu apa yang terjadi? Pria berbaju hitam bertanya. Melihat pertempuran seperti itu, sekretaris wanita itu ketakutan. Meskipun dia adalah sekretaris pribadi Wu Ziki, dia juga tahu bahwa dia hanyalah mainan Wu Ziki. Dia tidak tahu banyak tentang keluarga Wu, jadi setelah bertemu dengan Wu Haojiang yang agung, dia benar-benar bingung. Kembali ke Tuan, baru kemarin Tuan muda menjemput seorang pria bernama Feng Likun dan berkata bahwa dia akan membalas dendam dari seorang pria bernama Su Chen hari ini. Namun, saya tidak bersama Tuan muda hari ini. Saya juga baru saja mendengar berita kematian Tuan muda itu. Apa? Ini Su Chen lagi. Setelah mendengar nama Su Chen, Wu Haojiang tampak sangat marah. Karena pabrik farmasi yang mereka buka bersama dengan kamar dagang bintang 5 negara dingin dihancurkan oleh orang bernama Su Chen. Dan kini, putranya telah mati di tangannya. Ya, pergi dan telepon seseorang, aku akan membunuh bajingan itu hari ini. Tuan, harap tenang, harap berhati-hati dalam masalah ini. Bukan hanya perusahaan farmasi, tapi sekarang bahkan anakku telah mati di tangannya, bagaimana kamu bisa menyuruhku untuk tenang? Kata Wu Haojiang dengan gigi terkatup. Tuan, menurut saya saat ini, kita harus mengundang penyembah besar untuk keluar. Bersambung.